Good morning everybody. Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ada sebuah prinsip yang luar biasa di sini saudara, yang Tuhan mau untuk saya dan saudara renungkan dan alami dan lakukan dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku adalah kita perlu memperhatikan hidup kita. Kalau kita memperhatikan konteks ini di mana Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, saudaraku, untuk jangan lalai mempergunakan karunia. Saudaraku, menjadi teladan, saudaraku, ketika dia masih muda, ya, lalu bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, saudaraku, karakter yang di atasnya, di atas ayat yang ke-15, di mana Rasul Paulus berkata kepada Timotius, perhatikanlah semuanya itu. Artinya, saudaraku, bicara masalah karakter, bicara masalah ketekunan, bicara masalah disiplin. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua juga hari ini untuk kita memperhatikan hidup kita. Apakah kita masih tekun? Apakah kita masih hidup dalam karakter Kristus? Apakah kita masih hidup dalam disiplin-disiplin rohani? Ataukah kita cuma mengejar tontonan-tontonan yang menghibur kita tanpa selalu kita bertumbuh dalam karakter dan kerohanian kita? Lalu yang kedua di sini dikatakan, hiduplah di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam prinsip, di dalam karakter, di dalam kebenaran, di dalam segala hal yang sudah kita memperhatikan hidup kita sudah menghidupi. Maka itu sebabnya kekristenan bukanlah sekedar teori, tapi kekristenan adalah sebuah pengalaman hidup bersama dengan Allah. Kita boleh mengalami Dia, kita boleh mengecap Dia, kita boleh, saudaraku, menghidupi segala firman dan janjinya dan kebaikannya. Dan saya percaya orang Kristen adalah orang yang punya pengalaman-pengalaman yang pribadi. Bukan apa kata orang, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata suami, apa kata istri, bukan. Tetapi kita boleh hidup di dalamnya. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan gini, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Wow, ternyata saudaraku, Rasul Paulus mau kita semua menjadi orang Kristen yang maju. Karena saudaraku, di sini dikatakan supaya kemajuanmu nyata. Artinya apa, saudaraku? Kita nggak perlu menjadi orang Kristen yang stagnasi. Kita nggak perlu menjadi orang Kristen yang mundur. Tapi justru saya dan saudara perlu memperhatikan hidup ini, perlu menghidupi semuanya itu, dan bahkan membuat kemajuan demi kemajuan, pertumbuhan demi pertumbuhan yang nyata. Dan itu, saudaraku, di hadapan semua orang itu terlihat. Maka itu sebabnya, saudaraku, tidak perlu malu, tidak perlu diam, tidak perlu sungkan. Di dalam kekristenan kita harus menghasilkan buah yang lebat dan buah yang tetap. Dan saya berdoa, saudaraku, supaya kemajuan saya dan kemajuan saudara terus, saudaraku, nyata di hadapan semua orang. Rohanianmu, karaktermu, pengampunanmu, pemberianmu, pelayananmu, dedikasimu, seluruh hidup kita itu boleh nyata kemajuannya di hadapan semua orang, terutama di hadapan Tuhan yang menilai segala sesuatu. Bagaimanakah dengan saudara? Stay strong and stay fast.